MC kita, Kuroda Issei, adalah pria biasa yang hidup dengan satu aturan keras kepala, yaitu untuk selalu berbuat baik apapun yang terjadi. Dia membantu siapapun yang dia bisa tanpa meminta imbalan apapun, namun takdir tampaknya tersinggung secara pribadi oleh kebaikannya. Setiap perbuatan baik entah bagaimana berubah menjadi bencana, membuatnya berada di pihak yang salah. Saat dia memberikan semua uangnya kepada seorang tunawisma, dia dihadiahi hinaan dan kotoran burung yang jatuh dari langit pada waktu yang tepat. Saat dia menolong seorang wanita tua, wanita itu panik mencapnya sebagai preman dan membuat seluruh kerumunan memusuhinya. Kuroda nyaris lolos dari amukan massa, percaya bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Namun, ternyata tidak. Sebuah pot bunga yang dikirim dari surga langsung mengenai kepalanya, dan wanita tua yang sama melacaknya dan memukulinya sampai mati dengan tongkatnya, mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Seluruh hidup Kuroda dipenuhi penyesalan saat ia menghembuskan napas terakhirnya karena yang ia inginkan hanyalah menolong. Saat Kuroda membuka matanya, ia melihat dirinya di gerbang akhirat di mana ia bertemu malaikat Gabriel. Gabriel memberitahu Kuroda bahwa dia ada di sana untuk memberitahukan kemana dia akan pergi selanjutnya. Kuroda berteriak kesakitan dan frustrasi sambil memukul lantai, bertanya mengapa dia menghabiskan seluruh hidupnya berbuat baik hanya untuk dihadiahi neraka. Gabriel kemudian sadar bahwa Kuroda mengatakan yang sebenarnya, dan ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Dia segera memutuskan untuk menyelidiki masalah ini, dan dia mengeluarkan sebuah timbangan. Saat itulah dia menyadari bahwa ada cacat desain karena karma Kuroda sebenarnya terbalik. Kuroda terkejut dan bingung dengan hal ini, dan Gabriel menjelaskan kepadanya bahwa setiap makhluk hidup memiliki energi karma. Pada dasarnya, semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan seseorang, semakin banyak energi di sekitar orang itu bergeser ke arah yang positif. Hal ini kemudian meningkatkan kemungkinan hal-hal baik akan kembali kepada individu tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Kuroda karena semua hal baik yang telah dilakukannya telah menghasilkan karma negatif. Gabriel kemudian menyebutkan bahwa inilah penyebab kesialannya, berkat fakta bahwa dia telah melakukan banyak hal baik. Gabriel memberitahunya bahwa karmanya saat ini berada dalam kondisi terburuk. Kuroda tercengang saat mendengar ini karena itu berarti dia akan mendapatkan hukuman pamungkas. Gabriel mengonfirmasinya, mengatakan dia ditakdirkan untuk menderita penderitaan abadi di neraka, tetapi kemudian dia menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia tidak pernah meninggalkan mereka yang berada di bawah perlindungannya. Sebagai malaikat yang baik, Gabriel meyakinkan Kuroda bahwa dia akan menemukan solusi untuknya. Gabriel kemudian menunjukkan kepadanya dunia-dunia di alam semesta dan salah satunya adalah bumi. Tapi dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengembalikannya ke dunia asalnya karena sihir tidak ada di bumi. Selain itu, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati di bumi, yang hanya menyisakan satu pilihan, yaitu mengirimnya ke dunia yang sama sekali berbeda. Untuk membantunya, Gabriel memberitahunya bahwa dia akan membantunya menemukan dunia di mana seseorang seperti dia ada. Dia melakukan pencarian cepat, dan Gabriel memilih dunia dengan sihir multidimensi. Gabriel melihat seorang penyihir yang baru saja mencoba mantra terlarang, yang membunuh jiwanya. Namun, tubuhnya masih hidup dan kosong. Gabriel kemudian memberitahu Kuroda bahwa dia akan mengirimnya ke dalam tubuh ini. Kuroda bingung dengan hal ini, tetapi Gabriel mendesaknya untuk tenang, meyakinkannya bahwa dia akan mengerti semuanya segera. Selain itu, Gabriel memberitahunya bahwa dia akan memberinya hadiah kecil sebagai kompensasi atas karma terbaliknya. Ini ternyata adalah karma pamungkas, yang ditampilkan di jendela status tepat di depan Kuroda. Informasi di layar memberitahu Kuroda bahwa untuk setiap perbuatan baik, dia mendapatkan 100 poin keberuntungan, dan poin keberuntungan ini bersifat sementara. Gabriel kemudian menginstruksikan Kuroda untuk menemukan penyihir putih karena dialah satu-satunya yang memiliki sihir untuk mengembalikan Kuroda ke bumi. Meskipun begitu, Kuroda bingung harus berbuat apa, dan Gabriel memberitahunya bahwa dia juga tidak tahu. Gabriel menyebutkan bahwa dia tidak diizinkan untuk ikut campur dengan hal-hal yang terjadi di alam semesta. Meskipun demikian, Gabriel mendoakannya semoga berhasil, berharap keberuntungan berpihak padanya kali ini. Saat Gabriel mengirimnya pergi, dia menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas apa yang telah dia lalui. Jiwa Kuroda melewati portal astral, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam tubuh penyihir. Kuroda terkejut dan terkesan bahwa dia benar-benar mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Sekarang setelah dia berada di permainan keduanya, dia ingat bahwa misinya adalah menemukan penyihir putih agar dia bisa kembali ke bumi dan menjalani kehidupan normal. Kuroda berdiri dan berjalan ke cermin, dan dia terkesan dengan penampilan barunya yang keren. Dia sedang asyik saat mendengar suara keras di belakangnya. Dia berjalan untuk menyelidiki, dan apa yang dilihatnya mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh tubuhnya. Ada ribuan monster berdiri di depannya, meneriakkan panjang umur penyihir hitam,
Goblin itu kemudian menyuruh para monster untuk bersorak bagi pria terkuat dalam sejarah yang belum pernah melakukan perbuatan baik seumur hidupnya. Pada dasarnya, penyihir hitam dikenal karena melakukan kekejaman terburuk di dunia. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai inkarnasi kejahatan itu sendiri. Karena Kuroda tidak bisa memproses apa yang sedang dilihatnya, dia berlari kembali ke dalam dan menutup pintu. Naluri pertamanya adalah melarikan diri karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan di antara para monster. Tiba-tiba, goblin dari sebelumnya muncul di sampingnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Kuroda hampir pingsan karena kemunculan tiba-tiba pria itu, dan dia menuntut untuk tahu apa yang dia inginkan darinya. Goblin itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Grant, memberitahu Kuroda bahwa dia adalah penasihat barunya, yang baru dia tunjuk kemarin. Kuroda segera memintanya untuk memberitahukan mengapa ada ratusan monster di depan kastilnya. Grunt kemudian menjawab dengan senyuman, memberitahu Kuroda bahwa mereka ada di sana karena dialah yang memerintahkan mereka untuk berkumpul. Rupanya, penyihir hitam berencana menyerang desa-desa di sekitarnya, itulah sebabnya dia memanggil pasukannya. Kuroda panik saat mendengar ini, dan dia menyuruh Grant untuk membatalkan semua yang telah dia katakan sebelumnya. Grant terkejut dan bingung saat mendengar ini. Dia segera menyalahkan dirinya sendiri, dan yang mengejutkan, dia menjentikkan jarinya untuk membakar dirinya sendiri. Kuroda terkejut melihat ini, dan dia secara naluriah melepaskan sihirnya untuk menghentikan api. Saat dia melakukan ini, jendela status memberitahunya bahwa karma pamungkas telah diaktifkan. Grant terus bertingkah aneh saat dia berlutut, meminta Kuroda untuk memaafkannya dan memberinya belas kasihan kematian. Kuroda bingung dengan ini, dan Grant melanjutkan dengan mengatakan semuanya adalah kesalahannya. Namun, dia tidak tertarik untuk berakhir seperti penasihat sebelumnya yang jeritan jiwanya masih bergema di dalam kastil. Bingung, Kuroda bertanya pada Grant apa maksudnya, dan Grant menunjuk ke dinding. Kuroda berbalik untuk melihat ratusan kepala di dinding, membuatnya berteriak, menuntut untuk tahu apa sebenarnya yang sedang dilihatnya. Dia berjalan ke dinding dengan rasa jijik yang luar biasa sehingga dia mulai bertanya-tanya apa yang mereka semua lakukan hingga pantas menerima kematian yang begitu mengerikan. Dia melihat lebih dekat untuk melihat bahwa ada ubin bernama di dinding dan alasan kematian mereka. Ada satu yang menjabat sebagai penasihat raja selama 6 hari dan dia dieksekusi karena terlambat. Ada lagi yang menjabat sebagai penasihat raja selama 13 hari dan dia dihabisi secara mengerikan karena mencoba melarikan diri dari kastil. Satu orang bahkan hanya menjabat selama 31 menit dan dibunuh hanya karena meludah. Kuroda tercengang melihat betapa jahatnya dirinya yang dulu dan dia segera memberitahu Grunt bahwa dia tidak berniat menyakitinya. Karena itu, Kuroda memberitahu Grunt bahwa dia telah menunjuknya sebagai penasihat seumur hidupnya. Grunt terkejut mendengar ini, dan dia berterima kasih kepada Kuroda atas penunjukan tersebut. Kuroda kemudian memberitahunya bahwa dia punya beberapa pertanyaan untuknya, dan tidak peduli betapa anehnya pertanyaan itu, dia ingin Grunt menjawab semuanya dengan benar. Pertanyaan pertama yang ditanyakan Kuroda kepadanya adalah siapa dia, dan Grant menjawab bahwa dia adalah penyihir hitam terhebat di alam semesta. Kuroda kemudian menuntut untuk mengetahui namanya, dan Grant menjawab bahwa namanya adalah penyihir hitam. Kuroda juga bertanya pada Grant di mana mereka berada. Ketika Grant mendengar ini, dia percaya bahwa Kuroda menanyakan semua pertanyaan ini untuk menguji pengetahuannya sebagai penasihatnya. Grant kemudian memberitahu Kuroda bahwa mereka saat ini berada di kastilnya, yang merupakan benteng tak tertembus yang menguasai tanah selatan. Rupanya, kastil itu juga berfungsi sebagai markas besar pasukannya. Akhirnya Kuroda sadar bahwa dia pada dasarnya bereinkarnasi menjadi orang jahat, dan dia sekarang memimpin seluruh kerajaan monster. Kuroda kemudian menuntut untuk tahu sejak kapan dia menjadi penguasa tanah selatan. Grant berpikir sejenak dan dengan panik menjawab bahwa sudah 40 menit tetapi Kuroda berteriak padanya menanyakan apa maksudnya. Grant dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri mengatakan bahwa dia membuat kesalahan. Ternyata dia bermaksud mengatakan 40 miliar tahun, tetapi Kuroda juga tidak berpikir ini akurat. Dengan ketakutan yang tergambar di wajahnya, Grant berkata bahwa dia telah mengecewakan tuannya lagi. Dia kemudian mengeluarkan pisau, siap untuk bunuh diri, tetapi Kuroda menghentikannya, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Dengan menghentikan Grant dari bunuh diri, karma pamungkas aktif kembali. Kuroda kemudian memberitahu Grant bahwa dia memerintahkannya untuk terus hidup apapun yang terjadi. Kuroda memberitahunya bahwa dia akan menderita kematian yang lebih buruk daripada semua penasihat lainnya jika dia mencoba bunuh diri lagi. Jauh di lubuk hati, Kuroda hanya menggertak karena dia bahkan tidak punya nyali untuk berbuat jahat. Setelah memastikan dia telah memberikan instruksinya kepada Groot, Kuroda teringat kembali apa misinya, yaitu menemukan penyihir putih. Kuroda bertekad untuk kembali ke bumi tidak peduli seberapa buruk keadaannya karena dia ingin melihat penghiburnya lagi, dan ini tidak lain adalah ibunya. Kuroda kemudian bertanya pada Grant apakah dia bisa melihat jendela status, tetapi Grant menjawab bahwa dia tidak melihat apa-apa.
Dengan ini Kurota menyadari bahwa hanya dia yang bisa melihat jendela status. Kuroda lalu bertanya pada Grant tentang penyihir putih, menuntut untuk tahu orang seperti apa dia. Begitu pertanyaan ini keluar dari mulutnya, rasa takut merayapi setiap makhluk hidup di ruangan itu, termasuk Grant. Grant lalu menjawab, mengatakan bahwa penyihir putih adalah sampah paling busuk di dunia. Grant melanjutkan dengan meyakinkan Kurota bahwa dia akan membawakan kepala penyihir putih untuknya. Kurota dengan tenang memberitahu Grant bahwa dia menghargai kegigihannya, tetapi dia lebih tertarik pada sihir macam apa yang digunakan penyihir putih. Grant mengungkapkan bahwa penyihir putih memanipulasi sihir multidimensi, dan dia menciptakan pusaran besar yang menerbangkan monster seperti mereka ke dunia lain. Ketika Kuroda mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah menemukan cara untuk kembali ke bumi. Dia kemudian mencoba menggunakan sihir multidimensi yang sedang ditatapnya di jendela status, tetapi sistem memberitahunya bahwa itu tidak kompatibel dengan sihir hitam. Karena hal itu, dia menyadari bahwa meminta bantuan penyihir putih adalah satu-satunya jalan keluar. Kuroda lalu bertanya pada Grant apakah menurutnya penyihir putih akan bersedia meminjamkan sihirnya, tetapi Grant menjawab bahwa penyihir putih adalah musuh bebuyutannya. Grant memberitahu Kuroda bahwa penyihir putih lebih baik mati daripada membantu Kuroda. Kuroda sudah tahu hal ini, tetapi dia percaya bahwa dia seharusnya memiliki sedikit keuntungan berkat skill yang dia dapatkan dari Gabriel. Kuroda memutuskan untuk memeriksa info lebih lanjut tentang karma pamungkas. Sistem memberitahunya bahwa dengan meningkatkan poin keberuntungannya, kemungkinan untuk memenuhi keinginannya pada dasarnya meningkat. Dengan ini, Kuroda menyadari bahwa dia bisa terus mengumpulkan perbuatan baik. Dia ingat bahwa dia telah menyelamatkan nyawa Grant 2 kali, yang berarti dia seharusnya sudah memiliki 200 poin. Dia lalu memeriksa total poin keberuntungannya hanya untuk melihat bahwa itu masih tertahan di angka 0. Dia bertanya-tanya apakah itu bug sistem, dan dia kemudian memutuskan untuk memeriksa lebih jauh hanya untuk melihat bahwa dia memiliki status karma terburuk. Pada dasarnya, dia terkena kutukan abadi, itulah sebabnya keberuntungannya tersegel dan poin keberuntungan tidak dapat ditambahkan. Kuroda panik saat melihat ini karena tanpa keberuntungan tidak mungkin dia bisa mendapatkan sihir multidimensi. Dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan ketika sebuah misi baru masuk, memberitahunya bahwa dia bisa mengangkat kutukan dengan melakukan perbuatan baik yang istimewa. Selama beberapa hari berikutnya, Kuroda terus mengumpulkan perbuatan baik di kastil karena menyelamatkan Groot 2 kali sepertinya tidak cukup untuk membuka keberuntungannya yang tersegel. Dalam salah satu misinya untuk melakukan perbuatan baik, dia menghentikan para pengikutnya mengeksekusi seorang pria, memerintahkan mereka untuk segera melepaskannya. Para monster kesal ketika mendengar ini karena Kuroda seharusnya menjadi penjahat besar. Grant memberitahunya bahwa pria itu pada dasarnya adalah seorang pembunuh berantai, itulah sebabnya dia harus mati. Grant menjelaskan bahwa melepaskannya hanya akan membuatnya melakukan lebih banyak kejahatan. Sebelum Kuroda bisa mencabut perintahnya, mereka telah melepaskan penjahat itu. Ini menyebabkan sistem memberinya catatan tindakan buruk. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukan cara lain untuk melakukan perbuatan baik istimewa tersebut agar dia bisa memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Dalam misinya untuk melakukan ini, Kuroda meninggalkan kastil dan dia menuju ke wilayah barat. Setibanya di pinggiran wilayah itu, Grant bertanya apakah dia benar-benar yakin ingin memasuki wilayah barat karena mereka tidak tahu kapan para prajurit mungkin akan menyerang. Meskipun terlihat sangat berbahaya, Kurota tidak peduli, dan dia memberitahu Grant bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Ternyata, ada seorang penyihir putih di desa di depan mereka, dan orang ini adalah target Kurota. Pada dasarnya, mereka yang bisa menangani sihir multidimensi adalah orang-orang dari sekte yang disebut Ordo Suci, dan individu yang memimpin sekte tersebut adalah seorang penyihir putih. Groot menyebutkan bahwa orang-orang di desa adalah murid, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan membantu mereka. Faktanya, Groot percaya bahwa mereka hanya akan berbalik melawan mereka. Groot mengatakan satu-satunya cara adalah dengan menyuap seorang penyihir yang diusir dari Ordo, dan Kurota bertanya pada Groot apakah penyihir itu akan menerima pekerjaan itu. Grant menjawab bahwa dia mungkin akan menerima pekerjaan itu karena dia disebut Tyrion si serakah. Rupanya, Tyrion menghasilkan uang dengan sihir multidimensi yang membuatnya diusir dari Ordo. Kurota senang mendengar ini karena dia adalah penyihir hitam kaya yang tidak punya masalah dengan uang. Saat mereka memasuki desa, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang duduk di dekat sumur dan dia terlihat sedih. Sebagai monster, Grant tidak membuang waktu menyarankan agar mereka membunuh anak itu. Namun Kuroda menghentikannya, mengatakan dia punya ide yang lebih baik.
Kuroda menghampiri anak itu, bertanya mengapa dia sendirian di tempat berbahaya seperti itu. Kuroda ingin tahu apakah dia tidak punya orang tua, tetapi anak itu mengungkapkan bahwa dia punya, tetapi ayahnya berutang besar pada seorang penyihir yang harus dia bantu membayarnya. Ketika Kurota mendengar ini, dia bertanya kepada anak itu apakah dia berbicara tentang Tyrion, dan anak itu mengangguk untuk mengonfirmasi. Kurota kemudian bertanya apakah dia tahu di mana Tyrion berada, dan anak itu menjawab bahwa semua orang sedang menonton pertunjukan Tyrion di kedai. Kuroda kemudian memberitahu Grun bahwa sudah waktunya mereka pergi, tetapi sebelumnya ada sesuatu yang harus dia lakukan. Grun langsung berasumsi bahwa Kuroda ingin dia memotong anak itu menjadi potongan-potongan kecil, tetapi Kuroda menghentikannya, mengatakan dia baik-baik saja. Kuroda kemudian merogoh kantong uangnya dan mengeluarkan koin emas. Dia memberikan koin emas itu kepada anak laki-laki itu, yang langsung dihitung sebagai perbuatan baik. Anak itu hampir pingsan karena kegirangan saat melihat koin emas. Tetapi Kurota tampaknya tidak puas karena sistem tidak benar-benar menganggap apa yang dilakukannya penting. Grun, di sisi lain, juga terkejut bahwa tuannya memberikan koin emas kepada manusia. Kuroda langsung salah menafsirkan apa yang dikatakan Grant dengan berasumsi bahwa satu koin emas tidak cukup. Kuroda kemudian memutuskan untuk menyerahkan seluruh kantong uang kepada anak itu, membuat anak itu menjadi orang paling bahagia di planet ini. Grun panik saat melihat ini sambil terus bertanya pada dirinya sendiri mengapa Kuroda melakukan hal seperti itu. Meskipun begitu, segel pada keberuntungan Kuroda tetap utuh, yang berarti semua yang baru saja dia lakukan masih belum cukup. Di sisi lain, Grun mempertanyakan semua keyakinannya karena Kuroda seharusnya menjadi orang paling menakutkan di planet ini, tetapi dia bertingkah sangat aneh. Grun masih memikirkan hal ini ketika dia menyadari bahwa anak itu sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Kuroda untuknya. Dia bahkan menyebut Kuroda pahlawannya, dan saat inilah delusi Grun dimulai. Dia berasumsi bahwa Kuroda mencoba menjadikan anak itu penerusnya, dan berkat uang itu, dia telah membuat anak itu di bawah kendalinya, sehingga dia bisa terus memujanya selamanya sebagai tuannya. Dalam delusinya, dia berasumsi bahwa anak itu akan mulai melakukan banyak kekejaman dalam upaya untuk lebih dekat dengan Kuroda, yang pada akhirnya akan membuatnya menjadi sekutu dalam memerintah Tanah Selatan. Dan satu, Agatu-u, Grant masih membayangkan bagaimana semuanya akan berjalan ketika Kurota memanggilnya, mengatakan bahwa sudah waktunya mereka pergi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kedai, tetapi tidak ada tanda-tanda Tyrion dimanapun. Tiba-tiba, sebuah layar cerah muncul di depan kedai yang langsung menarik perhatian semua orang. Grant mendesak Kuroda untuk berhati-hati karena apa yang sedang ditatapnya adalah sihir multidimensi. Di sisi lain, dua makhluk yang tampak sedang jatuh cinta sedang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Tepat saat keadaan akan mencapai bagian paling menarik, layarnya mati, sistem pengeras suara menyala, memberitahu para penonton bahwa mereka telah mencapai akhir siaran. Mereka yang menonton mulai panik karena semuanya terputus di bagian terbaik. Suara dari sistem pengumuman memberitahu mereka untuk memasukkan koin emas jika mereka ingin memulai kembali sihir multidimensi dan mengetahui apa yang terjadi di alam semesta. Ini segera memulai kerusuhan di antara kerumunan saat mereka mulai berdebat satu sama lain tentang siapa yang seharusnya membayar. Sementara mereka semua bertengkar, Kuroda berjalan ke mesin dan dia memasukkan koin emas. Dia memutar knop dan cahaya terang muncul di layar. Kuroda kemudian diberitahu untuk meletakkan tangannya di layar dan memikirkan tempat yang ingin dia amati. Kuroda melakukan seperti yang diinstruksikan dan sihir membawanya ke bumi. Dia kemudian berpikir dalam-dalam tentang apa yang sebenarnya ingin dia lihat dan yang mengejutkan, ibunya muncul di layar. Kuroda segera meraih layar, berteriak, berharap ibunya akan mendengarnya saat dia memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang di ruangan itu berasumsi bahwa Kuroda menderita semacam penyakit mental karena dia bertingkah sangat aneh. Ternyata ibu Kuroda sangat kesulitan dengan meninggalnya putranya dan dia terlihat sangat sedih. Wanita malang itu merasa sulit untuk pulih dan dia mengunjungi makam Kuroda setiap hari membawa bunga bersamanya. Ibu Kuroda keluar dari pemakaman dan menangis tersedu-sedu meskipun dia berada di tempat umum. Saat air mata mengalir dari matanya, dia berbicara tentang betapa dia merindukan putranya. Bahkan mereka yang menonton di kedai pun ikut menangis tersedu-sedu karena semuanya terlalu menyedihkan. Grun mendongak untuk melihat bahwa Kuroda juga menangis. Grant benar-benar hancur melihat tuannya hancur meskipun dia percaya bahwa itu adalah salah satu mantra dan rencana besarnya. Setelah menangis selama beberapa menit, Kuroda memutuskan bahwa dia tidak akan menerima takdirnya dan melihat ibunya terus menangis seperti itu.
Kuroda lalu meraih layar, berteriak sekuat tenaga, dan bertanya apakah ibunya bisa mendengarnya. Cahaya di layar kemudian mulai bereaksi terhadap sentuhan Kuroda, dan Grunt mendesaknya untuk mundur, mengatakan sihir multidimensi mungkin akan menghancurkannya. Namun Kuroda menolak untuk mengindahkan peringatan Grunt saat dia terus berteriak agar ibunya mendengarnya. Pengumuman kemudian muncul bahwa perangkat keselamatan sedang diaktifkan. Kuroda terjebak di dalamnya, mengirimkan gelombang sihir yang menyakitkan ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tetap menolak untuk melepaskan layar. Kuroda bertekad untuk menahan rasa sakit karena dia percaya bahwa dia bisa menghubungi ibunya. Dia terus berteriak, memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup, dan tiba-tiba sepertinya ibunya bisa mendengar suaranya. Ibunya berbalik untuk melihat gambar putih dengan suara Kuroda menggema dari sana. Semuanya akhirnya menjadi jelas, dan wanita malang itu bisa melihat putranya. Dia terkejut dan bingung, tetapi Kuroda meyakinkannya bahwa itu benar-benar dirinya. Kuroda memberitahu ibunya bahwa meskipun dia tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi, dia mendesak ibunya untuk tetap hidup dan menunggunya kembali. Dia meyakinkan ibunya bahwa dia pasti akan kembali padanya. Tepat pada saat itu, Kuroda kehabisan kekuatan sihir, yang pada akhirnya memutuskannya dari layar. Tepat pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan perbuatan baik khusus, yaitu cinta seorang ibu. Kuroda terkejut melihat ini, dan sistem memberitahunya bahwa misi untuk menghilangkan kutukan telah selesai. Dia bisa melakukan ini karena dia mengakhiri kesedihan ibunya. Jendela sistem menampilkan status karmanya, yang akhirnya berubah dari kutukan abadi menjadi yang terkutuk. Kuroda bersyukur bahwa kutukan abadi akhirnya telah diangkat. Kuroda senang karena akhirnya bisa menggunakan karma yang dia terima dari malaikat sebagai kompensasi. Dia menyadari bahwa keberuntungannya akan terus berlipat ganda selama dia terus melakukan perbuatan baik. Tepat pada saat itu, Kuroda berbalik dan melihat seluruh ruangan menjadi kacau karena apa yang seharusnya mereka tonton. Sebagian besar orang di ruangan itu tidak punya uang lagi karena mereka telah menjual semua yang mereka miliki hanya untuk mengakses sihir multidimensi. Mereka sudah tergila-gila dengan sihir multidimensi sehingga tidak keberatan menjual gigi emas mereka untuk mendapat akses. Grunt kemudian memberitahu Kuroda bahwa sudah waktunya mereka pergi karena sihir multidimensi tampaknya telah membuat kerumunan menjadi gila. Di tengah kekacauan, salah satu dari mereka menumpahkan bir ke Grunt dan ini membuatnya marah. Dia mengeluarkan pedangnya siap untuk membunuh sebanyak mungkin manusia karena tidak menghormatinya. Tepat pada saat itu, Kuroda mencium bau bir di kepalanya dan dia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Dia ingat pernah mencium bau ini di suatu tempat sebelumnya, dan tiba-tiba dia sadar bahwa itu berasal dari ingatan sang penyihir hitam. Rupanya, dirinya yang dulu pernah membuat ramuan serupa di masa lalu, dan pada dasarnya itu adalah ramuan adiktif. Kuroda kemudian menyuruh Grunt untuk mengikutinya karena mereka perlu memeriksa tong-tong bir. Jauh di lubuk hati, Kuroda tahu ada sesuatu yang salah, dan dia yakin pasti ada alat tersembunyi yang diselipkan di suatu tempat. Kuroda mulai melihat sekeliling, dan tak lama kemudian dia menemukan sebuah tabung berisi ramuan adiktif yang terhubung ke minuman. Ternyata Tyrion mencampurkan bir dengan ramuan itu untuk memastikan semua orang bergantung pada sihir multidimensinya. Kuroda tidak senang dengan fakta bahwa orang-orang menghabiskan kekayaan mereka untuk mencoba mengintip peristiwa yang terjadi di setiap sudut alam semesta. Kuroda teringat pada anak kecil tadi, dan dia menyadari bahwa ayahnya mungkin termasuk di antara mereka yang saat ini membuang-buang uang di kedai. Tiba-tiba, dua orang pria menghampiri Kuroda dan Grunt menyarankan agar mereka membayar hiburan mereka karena sepertinya mereka punya uang. Seperti biasa, Grunt dengan cepat meraih senjatanya siap membunuh orang-orang itu, tetapi Kuroda menghentikannya, mengatakan bahwa itu tidak perlu. Kuroda memberitahu Grunt bahwa dia sebenarnya bisa menyelamatkan semua orang di kedai. Kuroda kemudian mencari di ingatan sang penyihir hitam untuk mencoba mendapatkan penawar ramuan itu. Setelah beberapa menit mencari, Kuroda menemukannya, dan menggunakan kekuatan sihirnya, dia mengaktifkan penawarnya. Ini melepaskan gelombang energi sihir ke semua orang di ruangan itu. Anehnya, semua orang di ruangan itu sadar, dan mereka mulai menuntut untuk tahu mengapa mereka berada di kedai pada jam segila ini. Kuroda juga memastikan untuk memurnikan seluruh desa dengan penawar itu, yang pada akhirnya melepaskan mereka dari perbudakan Tyrion. Keluarga yang hancur mulai membaik karena tidak ada lagi dorongan gila untuk menggunakan perangkat multidimensi. Grunt terkejut saat melihat semua orang di kedai bersikap baik dan saling meminta maaf. Dia kemudian sadar bahwa sihir Kuroda telah melucuti semua agresi dari kerumunan, dan seperti biasa, dia menciptakan alasan delusional tentang mengapa ini terjadi. Dia percaya bahwa Kuroda melakukan ini untuk membuat orang-orang menjadi jinak, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk mengangkat senjata, karena mereka pernah seperti singa, tetapi telah diturunkan menjadi cacing tanah. Tepat pada saat itu, sistem memberitahu Kuroda bahwa dia baru saja melakukan perbuatan baik dan dia telah mendapatkan poin keberuntungan.
Kuroda bersyukur untuk ini, karena mantra pemurniannya membantunya mengumpulkan poin. Pada akhirnya, dia berhasil mengumpulkan 238.000 poin keberuntungan, dan Kuroda percaya ini akan membantunya menggunakan sihir multidimensi. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang gedung, dan ledakan itu disertai oleh sang penyihir, Tyrion. Ternyata Tyrion adalah seorang wanita, dan dia marah karena Kuroda mencoba merusak bisnisnya yang menguntungkan. Grant terkejut ketika menyadari bahwa Tyrion adalah seorang wanita, bukan pria jahat besar yang sudah dia bayangkan di kepalanya. Tyrion mengabaikannya dan memeriksa bir hanya untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dia curigai dengan kesal. Dia membuang cangkir itu dan mulai bertanya kepada orang-orang siapa yang memurnikan minuman itu. Takut Tyrion akan memusnahkan mereka, mereka mulai tergagap, menjawab bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Tyrion kemudian melihat sekeliling untuk menilai situasi dengan benar sebelum menunjuk ke arah Kuroda dan Grunt. Dia masih berbicara tentang bagaimana dia belum pernah melihat mereka berdua ketika dia menyadari bahwa mereka telah menghancurkan botol-botol ramuan. Dia dengan santai menghampiri Kuroda, menanyakan apakah dia bagian dari Ordo tak bernoda. Selain itu, dia ingin tahu apakah mengasingkannya tidak cukup bagi Ordo, dan mereka sekarang berencana untuk menjebloskannya ke sel. Tiba-tiba, Kuroda mendapati dirinya berdiri di tengah lingkaran sihir, dan sebelum dia bisa bereaksi, Tyrion mengaktifkannya, melepaskan semburan api. Bukannya panik, Kuroda ingat bahwa dia pernah melihat sesuatu seperti ini dalam ingatan sang penyihir hitam, dan itu disebut lingkaran api. Tanpa membuang waktu, Kuroda mengikuti instingnya, dan dia melempar koin emas ke kanannya. Kuroda terkejut bahwa dia melakukan ini, yang pada dasarnya berarti dia bertindak berdasarkan intuisinya. Tepat pada saat itu karma tertinggi aktif, dan Kuroda diberitahu bahwa dia hanya punya waktu 3 menit. Koin emas itu akhirnya memecahkan keran air, yang menumpahkan air kemana-mana, dan pada akhirnya memadamkan api Tyrion. Tyrion terkejut, tetapi hal yang sama juga bisa dikatakan untuk Kuroda. Kuroda menyadari bahwa dia secara tidak sadar memicu sihir, sama seperti saat dia menyelamatkan nyawa Grant. Kuroda masih mencoba memahami situasi ketika Grant melepas jubahnya karena terbakar. Namun, dia benar-benar lupa bahwa dia berada di tengah-tengah manusia, dan ini pada dasarnya mengungkap fakta bahwa dia adalah seorang goblin. Kerumunan menjadi gila ketika melihat Grunt, dan mereka mulai berteriak sambil menuntut agar Grunt dibunuh karena dia ada di sana untuk mencuri hasil panen mereka. Namun, Kuroda maju untuk melindungi bawahannya dari kerumunan yang marah. Kuroda melepas jubahnya, dan saat itulah mereka sadar bahwa orang di depan mereka adalah penyihir hitam yang terkenal kejam. Segera setelah mereka mengetahui hal ini, mereka semua lari tunggang langgang. Bahkan Tyrion terkejut melihat penyihir hitam di tempat yang mengerikan seperti itu. Namun Tyrion tidak berniat melarikan diri karena hadiah untuk kepala Kuroda adalah 100.000 titik koin emas. Tyrion percaya bahwa dia bisa melawan Kuroda karena dia dengar penyihir hitam itu lemah ketika dia masih di Ordo. Bagi Tyrion, dia sudah melihat dirinya sebagai wanita kaya raya selama dia bisa mengalahkan Kuroda. Pada saat yang sama, Kuroda tahu dia tidak punya kesempatan karena dia belum menguasai sihir hitam. Karena sudah begini, Kuroda menyadari bahwa dia hanya perlu mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan. Kuroda kemudian bertingkah tangguh, menghampiri Tyrion dan memberitahunya bahwa dia jelas lawan yang tangguh tetapi kurang sedikit fokus. Ini menarik perhatiannya yang membuatnya tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Pada saat dia memahami situasinya, api sudah mulai berkobar di dalam ruangan. Kuroda tidak membuang waktu meraih Grant dan bergerak dengan insting. Dia melompat melalui jendela kecil yang langsung menuju ke sebuah tangki. Tepat saat mereka mendarat di dalam tangki, ruangan itu dilalap api. Ketika api sedikit tenang, Kuroda perlahan mengangkat tutup tangki untuk menilai situasi. Dia berencana untuk melarikan diri dari area itu selagi asap masih tebal. Setelah keduanya keluar dari tangki, mereka mencoba melarikan diri, tetapi ternyata api tidak membunuh Tyrion. Faktanya, dia lebih marah daripada beberapa menit yang lalu. Kali ini Kuroda menyadari bahwa dia dalam masalah besar karena keberuntungannya hanya tersisa 1 menit. Dia menyadari bahwa dia harus bergerak dalam 60 detik untuk mengalahkan Tyrion. Kuroda kemudian menggunakan taktik biasanya, mengingatkan Tyrion bahwa dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Kuroda kemudian bertanya padanya, apakah dia pikir dia punya kesempatan melawannya. Ini akhirnya membuatnya marah dan melepaskan amarahnya, sambil memberitahu Kuroda bahwa dia akan membuatnya melihat mengapa dia tidak boleh diremehkan. Tepat saat bola api akan mengenai wajah Kuroda, dia tersandung dan jatuh yang membantunya lolos dari panggangan Tyrion. Namun, Tyrion belum selesai dengannya karena dia telah menciptakan lingkaran sihir besar dengan satu-satunya tujuan untuk memusnahkan Kuroda. Pada titik ini, Kuroda hanya memiliki sisa 5 detik. Tyrion menyaksikan dengan ngeri dan putus asa bahwa dia tidak bisa menangkap Kuroda bahkan dengan semua yang telah dia lakukan.
Tyrion akhirnya jatuh berlutut karena dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tanpa kekuatan untuk bergerak lagi, Tyrion percaya bahwa dia telah mencapai akhir hayatnya dan dia akan mati. Tiba-tiba, api padam dan ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Kuroda baru saja menyelamatkan hidupnya. Namun, Grun tidak setuju dengan ini karena dia ingin mereka meninggalkan Tyrion untuk menderita sedikit lebih lama di dalam api. Dia pada dasarnya memberitahu Kuroda bahwa manusia lebih lezat ketika dipanggang setengah matang. Kuroda mengabaikan keluhan Grun dan menghampiri Tyrion, memberitahunya bahwa dia tidak berniat meninggalkannya. Tiba-tiba Kuroda mendapati dirinya menatap salah satu ingatan terpenting sang penyihir hitam. Kuroda melihat penyihir hitam di tengah kehancuran dan dia sedang memegang seseorang yang berharga baginya. Ternyata penyihir hitam itu tidak bisa menyelamatkan orang ini dan dia berteriak kesakitan sambil memeluk tubuh tak bernyawa dari orang yang dicintainya. Kuroda begitu larut dalam ingatan penyihir hitam itu, sehingga dia lupa bahwa dia sedang memegang Tyrion dengan cara yang sama seperti penyihir hitam memegang kekasihnya. Tiba-tiba, dia merasakan bibir lembut mengunci bibirnya, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Tyrion menciumnya. Kuroda terkejut, menuntut untuk tahu apa yang sedang dilakukan Tyrion. Tyrion terlihat sangat polos saat dia menjawab bahwa dia pikir inilah yang diinginkan Kuroda darinya. Kuroda memberitahunya bahwa dia salah paham, dan dia hanya diam karena sedang melamun. Tyrion kemudian memberitahu Kuroda bahwa dia siap melakukan apapun yang dia inginkan, karena dia belum siap untuk mati. Kuroda mengerti maksudnya, dan dia memberitahunya bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Kuroda mengulurkan tangannya ke Tyrion, memintanya untuk mengikutinya karena dalam keadaan seperti ini, dia membutuhkan kekuatannya. Tanpa ragu-ragu, Tyrion memegang tangan Kuroda, dan Kuroda memberitahu Grun bahwa sudah waktunya mereka pergi. Tidak lama setelah ini, sistem memberitahu Kuroda bahwa karma pamungkas telah berakhir dan semua bonus keberuntungan juga telah habis. Kuroda tidak terkejut karena dia sudah tahu bahwa dia akan kehabisan kekuatannya. Selain itu, poin keberuntungannya telah kembali ke 0. Kuroda kemudian menyadari bahwa kekuatan keberuntungannya bersifat sementara karena status orang terkutuk. Namun, dia yakin ada sebuah misi di suatu tempat yang bisa memperbaiki ini. Dia memeriksa info orang terkutuk itu dan menyadari bahwa dia menjadi seperti itu karena telah melakukan terlalu banyak kekejaman. Tidak lama setelah ini, mereka tiba di rumah Tyrion yang dia katakan kepada mereka bukanlah sesuatu yang fantastis. Namun, Kuroda tidak setuju karena rumahnya adalah sebuah mansion besar, berdiri sendiri di antah berantah. Saat masuk, Kuroda hampir dibutakan oleh semua perhiasan di rumah itu, dan Kuroda menuntut untuk tahu apakah Tyrion telah membiayai gaya hidupnya dengan uang penduduk desa. Tyrion dengan cepat mengklarifikasi, mengatakan dia tidak melakukan hal seperti itu sambil mengungkapkan bahwa rumah itu diwariskan kepadanya oleh orang tuanya. Namun, Grun tidak akan percaya kebohongan terang-terangan seperti itu. Setelah mereka tenang, Kuroda memberitahu Tyrion bahwa dia membutuhkan sihir multidimensionalnya karena dia harus pergi ke planet lain. Tyrion berbicara dengan gegabah, mengatakan Kuroda pasti sudah gila, dan Grant tidak membuang waktu menodongkan pisau ke lehernya, menyuruhnya untuk menjaga mulutnya. Tyrion kemudian menjelaskan apa yang dia maksud. Dia mengungkapkan bahwa dia hanyalah orang lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengirim Kuroda antar dunia. Tyrion menyebutkan bahwa mengirim seseorang ke planet lain membutuhkan mana multidimensional dalam jumlah besar, dan ini adalah sesuatu yang hanya mungkin dilakukan oleh penyihir putih. Tyrion menyebutkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah melihat keadaan dunia lain. Ketika Kuroda mendengar ini, dia tidak terkejut karena dia memang tidak berharap ini akan mudah. Meskipun begitu, dia percaya bahwa dia akan bisa melakukannya setelah dia diajari dasar-dasar sihir multidimensional karena penyihir hitam adalah makhluk yang sangat kuat. Kuroda kemudian menyuruh Tyrion untuk mengajarinya semua sihir multidimensional yang dia tahu, berjanji untuk menangani sisanya sendiri. Tyrion terkejut mendengar ini, dan dia dengan tulus bertanya kepada Kuroda apakah dia bodoh? Seperti biasa, Grant sudah marah, dan yang dia butuhkan hanyalah perintah langsung untuk menusuk leher Tyrion dengan pedang pendeknya. Tyrion kemudian memberitahu Kuroda bahwa permintaannya agak aneh. Anehnya, Grant mendekat untuk memberitahunya bahwa Kuroda hanya mencoba menguji pengetahuannya. Grant memberitahunya bahwa dia akan mati jika dia salah menjawab. Dilumpuhkan oleh rasa takut bahwa dia mungkin akan mati jika melakukan kesalahan, Tyrion memberitahu Kuroda bahwa dia tidak bisa mengajarinya sihir multidimensional. Sebagai pembelaannya, dia memberitahu Kuroda bahwa dia adalah penyihir hitam. Kuroda tampak bingung dengan ini, dan Tyrion menjelaskan bahwa ada 2 jenis sihir di dunia ini. Ada sihir putih dan ada sihir hitam. Tampaknya, semakin seseorang mempelajari satu sisi sihir, semakin sisi lainnya menjadi tidak dapat digunakan. Kemudian Kuroda sadar bahwa karena dia adalah ahli sihir hitam, dia telah kehilangan kemampuan untuk berlatih sihir putih.
Tyrion mengonfirmasi ini dan kemudian menambahkan bahwa sihir multidimensional adalah mantra terkuat di antara semua mantra sihir putih. Tyrion memberitahu Kuroda bahwa dia telah mencapai puncak sihir hitam, yang membuat sihir multidimensional benar-benar mustahil untuk dia gunakan. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara keras di luar, dan mereka berdiri untuk menyelidiki. Mereka berdiri di dekat jendela dan melihat massa yang marah di luar mansion mengancam akan membunuh Tyrion. Grunt panik saat melihat ini, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa penduduk desa tidak sendirian. Tyrion hampir terkencing di celana ketika dia menyadari bahwa para penyihir yang menemani penduduk desa berasal dari Ordo Suci. Lebih parahnya lagi, penyihir putih ada bersama mereka, dan hanya kehadiran pria itu saja sudah mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Grunt dan Tyrion. Tyrion mulai gemetar karena dia yakin mereka semua akan mati. Bahkan Kuroda terkejut bahwa penyihir putih memutuskan untuk muncul dan menyadari bahwa dia tidak punya peluang melawannya. Kuroda berpikir bahwa lari adalah pilihan terbaik. Kuroda kemudian menepuk bahu Tyrion, memberitahunya bahwa dia juga akan ikut dengan mereka. Tyrion ingin menolak, mengklaim bahwa dia tidak bisa meninggalkan istananya dan semua uang yang dimilikinya. Tetapi Kuroda menyeretnya, memberitahunya bahwa dia memberi perintah, bukan permintaan. Saat itu juga, mereka mengaktifkan lingkaran sihir. Ternyata lingkaran itu ditenagai dari dalam lingkaran oleh anak buah Kuroda yang sedang bersiaga. Kuroda berhasil kembali ke kastil dengan selamat, dan dia senang telah menyiapkan rute pelarian dengan sihir transfer yang dibantu Grunt untuk disiapkan. Kuroda masih memuji kehebatan sihir hitam ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa bawahannya yang memberi daya pada lingkaran sihir semuanya telah jatuh ke tanah dan kelihatannya mereka sudah mati. Bingung, Kuroda menuntut untuk tahu apa yang terjadi, dan Grunt dengan santai menjawab bahwa kelompok itu menggunakan nyawa mereka sebagai harga untuk sihir transfer. Grunt mengungkapkan bahwa teleportasi adalah salah satu mantra terkuat di dunia goblin, dan dengan menyerap kekuatan hidup dari yang dipanggil, itu dapat memindahkan orang dalam jarak yang sangat jauh. Kuroda panik saat mendengar ini, dan dia mencengkeram Grunt, memberitahunya bahwa seharusnya dia memperingatkannya tentang ini. Grunt dengan halus menjawab bahwa dia tidak ingin merepotkan Kuroda dengan detail kecil seperti itu. Kuroda tidak percaya Grunt baru saja mengklasifikasikan nyawa beberapa orang sebagai hal sepele. Lebih parahnya lagi, Kuroda mendapatkan label tindakan buruk dari sistem, memberitahunya bahwa dia baru saja melakukan perbuatan jahat. Dalam adegan kilas balik, seorang gadis muda miskin, Sylvana, terlihat diperlakukan dengan buruk seolah-olah dia adalah seekor binatang. Dia diusir dari tempat kerjanya oleh bosnya yang menyuruhnya untuk tidak kembali hanya karena dia tidak sengaja memecahkan piring. Saat dia berjalan di jalan, dia bisa mendengar orang-orang membicarakannya dengan buruk. Tampaknya orang tuanya dituduh sebagai pembunuh dan karena itu tidak ada yang mau bergaul dengan Sylvana. Sylvana ditinggalkan di jalan untuk menderita, dan suatu malam, entitas kehijauan muncul di depan Sylvana dan mendesaknya untuk memakannya. Itu meyakinkan Sylvana bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia melakukannya. Sekarang di masa sekarang, Kuroda akhirnya mengerti cara kerja karma pamungkas. Meskipun Kuroda berjuang sangat keras, dia berhasil mengumpulkan sedikit perbuatan baik di tanah selatan yang mengerikan. Pada dasarnya, sebagian besar perbuatan baik adalah menghentikan monster berkelahi satu sama lain dan kemudian memastikan mereka menjadi teman. Berkat ini, dia berhasil menaikkan poin keberuntungannya, meskipun tidak terlalu banyak. Bahkan dengan poin keberuntungan yang dia miliki, dia masih tidak bisa menerima manfaatnya karena statusnya sebagai orang terkutuk. Satu-satunya cara untuk melepaskan keberuntungan adalah dengan mengaktifkan karma pamungkas. Pada saat karma pamungkas aktif, semua poin keberuntungannya dikonsumsi, dan dia menjadi beruntung selama poin tersebut tetap aktif. Dia ingat bahwa sebelum pertarungannya dengan Tyrion, dia mendapatkan lebih dari 200.000 poin karena dia memurnikan sebuah desa, dan setelah ini, dia secara naluriah mengaktifkan karma pamungkas. Selama 3 menit penuh, dia berada dalam keadaan keberuntungan yang tak ada habisnya. Dengan apa yang sudah dia ketahui tentang karma pamungkas, dia menyadari bahwa perbuatan baik yang berdampak pada jutaan orang akan memberinya poin yang cukup untuk kembali ke bumi. Karena itu, dia telah membuat rencana. Dia keluar dari istananya untuk memeriksa apakah Grunt sudah selesai dengan persiapan, dan Grunt memberitahunya bahwa kudanya sudah siap. Kuroda menaiki kudanya, dan Tyrion mendoakan semoga berhasil dalam perjalanannya. Tampaknya, Kuroda dan Grunt akan melakukan petualangan besar ke ujung kerajaan dengan rencana untuk mencapai perbuatan baik yang besar. Kuroda kemudian bertanya pada Grunt apakah dia masih mengingat targetnya, dan Grunt menjawab ya. Ternyata mereka mengejar penyihir jahat, yang tidak lain adalah Sylvana. Sylvana dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab menciptakan penya. Tepat saat Kuroda akan serius dengan perjalanan, Grunt menunjuk ke rumah di depan mereka, memberitahunya bahwa mereka telah tiba di tujuan.
Kuroda bingung dengan ini, tetapi Grunt memberitahunya bahwa Sylvana tinggal di rumah yang mereka lihat. Kuroda berteriak pada Grunt, mengingatkannya bahwa dia bilang Sylvana tinggal di ujung kerajaan. Grunt mendesak Kuroda untuk tenang saat dia melihat peta sekali lagi. Saat itulah Grunt akhirnya menyadari bahwa dia telah menemukan cara untuk menjelaskan omong kosong kepada tuannya. Kuroda kesal karena Grunt membuat rumah yang hanya berjarak 100 meter dari kastil tampak seolah-olah terletak di surga. Kuroda kemudian masuk ke dalam kompleks, dan dia menyuruh Grunt untuk kembali ke kastil untuk menunggunya. Kuroda berjalan ke pintu, dan sebelum masuk, dia berpikir bahwa dia akan dapat menyelamatkan jutaan orang jika dia berhasil memurnikan Sylvana. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia doakan adalah agar penawarnya berhasil. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Kuroda menerobos masuk ke dalam rumah dengan niat menuangkan penawar ke tubuh Sylvana. Namun saat Sylvana melihat Kuroda, dia bergegas memeluknya, memberitahunya betapa dia sangat merindukannya. Ini membuat Kuroda terkejut karena dia tahu Sylvana percaya bahwa dia masih penyihir hitam. Sylvana kemudian menyeret Kuroda ke ruang labnya di mana dia telah mengembangkan spora baru yang siap untuk disebarkan. Sylvana mengambil beberapa untuk dijadikan contoh dan dia melemparkannya ke udara. Spora-spora itu segera menyebar ke pemukiman manusia terdekat untuk menginfeksi mereka. Dengan begitu banyak, Sylvana memberitahu Korota bahwa kumpulan spora yang baru pasti akan membunuh jutaan orang. Korota terkejut saat mendengar Sylvana menyebut jutaan seolah itu bukan apa-apa. Sylvana kemudian mengungkapkan bahwa dia terhubung langsung ke setiap spora, yang berarti dia bisa merasakan penderitaan yang dibawa spora itu ke dunia. Sylvana berterima kasih pada Korota, mengatakan dia telah menjadi orang yang kuat berkatnya. Di sisi lain, Korota tidak terkesan karena Sylvana menyebabkan banyak kerugian tanpa menyadarinya. Korota lalu memberitahu Sylvana bahwa dia telah menyiapkan obat yang akan membuatnya lebih kuat lagi. Ternyata Korota telah meneliti penyakit yang sedang menyebar, dan dia percaya bahwa dengan memurnikan Sylvana, semuanya akan berhenti. Tanpa ragu, Sylvana mengambil botol dari Kur. Setelah meminum cairan itu, Sylvana terus bertingkah normal, dan ini membuat Kuroda takut karena dia benar-benar meminum semua isi botol di hadapannya, tetapi dia tidak terpengaruh karena tidak tahu apa yang terjadi, dia memutuskan untuk langsung memeriksa intinya. Dia menggunakan sihirnya untuk melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber kerusakan itu. Kuroda terkejut ketika menyadari bahwa sumber utamanya sangat besar. Selain itu, ada benang-benang yang terhubung ke spora, dan yang lebih parah lagi jumlahnya sangat banyak. Pada saat dia selesai dengan penyelidikannya, dia menyadari bahwa kerusakan itu terlalu kuat dan tidak mungkin dia bisa memurnikan sesuatu sekuat ini. Saat inilah Kuroda akhirnya sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu yang ekstrem karena Sylvana terlihat seperti gadis kecil polos yang hanya ingin menjalani hidup. Sylvana sedang melamun tentang jumlah orang yang akan mati ketika Kuroda menusukkan pedang ke dadanya dari belakang. Sylvana berbalik dengan kaget melihat Korota menangis terseduh-seduh sambil memberitahunya bahwa ini satu-satunya cara. Sylvana terpaksa bertanya pada Korota mengapa dia menikamnya, dan Korota menjawab bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya dari kendali kerusakan itu. Tubuh Sylvana jatuh ke tanah, memaksa entitas kehijauan yang menghuni Sylvana muncul di depan Korota. Ia menuntut untuk tahu apa yang sedang dilakukan Korota. Entitas itu segera sadar bahwa Korota membunuh inangnya untuk melemahkannya. Entitas itu lalu bertanya pada Korota apakah dia datang untuk menantangnya, tetapi Kuroda menjawab bahwa dia tidak di sana untuk menantangnya, melainkan untuk menghancurkannya. Kuroda kemudian melepaskan api abadi yang pada akhirnya memanggang entitas itu. Entitas itu berteriak kesakitan sambil berjanji pada Kuroda bahwa dia akan menyesali apa yang baru saja dilakukannya. Kuroda hanya memperbesar apinya untuk memastikan bahwa entitas itu benar-benar mati dan lenyap. Setelah Kuroda selesai, semua entitas yang memengaruhi dunia mulai menghilang. Semua orang yang jatuh sakit berkat spora yang disediakan oleh entitas itu mulai pulih kesehatannya pada saat itu juga. Sementara orang-orang disembuhkan di seluruh dunia, Kuroda mendapatkan hadiah poin keberuntungan. Kuroda terpesona oleh jumlah poin yang terus berdatangan hanya dari memurnikan Sylvana dan menghancurkan entitas jahat itu. Tanpa disadari, poin keberuntungannya sudah melebihi 10.000. Kuroda senang dengan jumlah poin yang telah dia kumpulkan dan dia yakin bisa kembali ke bumi dengan ini. Kuroda kemudian menggendong Sylvana yang sekarat, memberitahunya bahwa dia akan menyelamatkannya sebelum kembali ke bumi. Kuroda mengaktifkan karma pamungkas, dan dia diberi 3 menit nilai keberuntungan maksimum. Kuroda senang ketika menyadari bahwa statusnya saat itu dinyatakan sebagai keberuntungan ilahi. Sementara itu, ada sebuah planet yang menuju ke planet tertentu. Pada saat yang sama, di planet yang sama, penyihir putih itu hendak memusnahkan seluruh suku Centaur. Tepat saat sihir penyihir putih itu akan mengenai, meteor melintas yang pada akhirnya membelokkan sihir penyihir putih itu.
Sihir yang dibelokkan itu kemudian bergerak ke rumah Sylvanas dan mendarat di sana, menghancurkan sebagian rumah itu. Korota terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba, dia melihat layar dengan ibunya di depannya, dan dia sadar bahwa sihir multidimensi sedang aktif. Dia segera menyadari bahwa dia dapat menggunakan sihir kuat ini untuk menerobos. Dia mendesak Sylvana untuk tetap bersamanya, sementara dia menyelamatkannya dengan kekuatan luar biasa. Korota kemudian berteriak ke layar, memberitahu ibunya bahwa dia akan kembali setelah menyelamatkan Sylvana. Dia mencoba meraih ibunya seperti sebelumnya, tetapi sihirnya terlalu kuat kali ini, dan dia gagal menerobos. Dengan napas terakhirnya, Sylvana memberitahu Korota bahwa ada hal-hal yang tidak dapat diubah di dunia ini. Dia memberitahunya bahwa hal-hal ini sudah konstan bahkan jika dia memiliki semua keberuntungan di dunia. Rupanya, salah satu dari hal-hal ini adalah dia tidak bisa menggunakan sihir putih selama dia adalah penyihir hitam. Hal lain yang mustahil dilakukan adalah menghidupkan kembali orang mati, dan setelah mengatakan ini, Sylvanas akhirnya meninggal. Korota memeluknya erat dengan air mata yang menetes dari matanya. Korota menolak menerima kenyataan, dan saat dia masih terisak, jiwa Sylvanas muncul di hadapannya memberitahunya bahwa dia telah melihat segalanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat kekuatan dan takdirnya, serta fakta bahwa dia terpaksa membuat beberapa pilihan yang sangat menyakitkan. Sylvana kemudian memberitahu Korota bahwa dia mungkin sedih, tetapi dia harus merasa terhibur dengan fakta bahwa dia telah membebaskannya. Sylvana menyebutkan bahwa tidak pernah niatnya untuk menyakiti siapapun karena yang dia inginkan hanyalah dicintai. Sylvana memberitahu Kuroda bahwa dia berterima kasih atas segalanya, dan dengan ini jiwanya menghilang. Saat itu juga, Kuroda sadar bahwa Sylvana adalah penyebab jutaan kematian dan yang menantinya adalah kegelapan terdalam di neraka. Dengan karma pamungkas yang masih aktif dan waktu tersisa lebih dari 1 menit, Kuroda mengaktifkan mantra kenaikan astral dalam upaya untuk memastikan bahwa dia menyelamatkan gadis paling sial di planet ini. Mantra ini menghasilkan banyak energi, menghancurkan tanah saat Kuroda bersiap untuk misi yang berani. Sementara itu, Sylvanas telah tiba di akhirat, dan dia mendapati dirinya di jurang maut. Penguasa jurang maut memberitahu Sylvanas bahwa jiwanya layu dan juga dipenuhi dengan kehampaan. Sylvanas mencoba membela diri, mengatakan dia dimanipulasi oleh entitas jahat. Namun, yang ada di hadapan penguasa jurang maut adalah bahwa Sylvanas bertanggung jawab atas kematian lebih dari 52 juta orang. Pada dasarnya, hukuman untuk ini adalah hukuman abadi di api penyucian. Penguasa jurang maut kemudian memberitahu Sylvanas bahwa tidak ada cara untuk mengubah nasibnya karena catatannya memberatkannya. Sylvana terus memohon karena dia tidak pernah bermaksud melakukan semua hal yang terjadi. Sylvana percaya bahwa dia dihakimi secara tidak adil, tetapi sang penguasa menyuruh Sylvana untuk menyeka air matanya karena tidak ada bantuan yang akan datang untuknya dari manapun. Para utusan jurang maut mulai berkumpul di sekitar Sylvana, siap untuk menyeretnya pergi. Tiba-tiba, cahaya terang menerpa area itu, dan ternyata itu adalah Kuroda. Dia meraih Sylvana dan membawanya pergi sebelum para utusan gelap bisa menangkapnya. Penguasa jurang maut marah karena seseorang berani mengganggu kerajaannya. Dia segera memerintahkan malaikatnya untuk mengejar Kuroda dan Sylvana, dan pada titik ini, Kuroda hanya punya waktu 1 menit tersisa. Untungnya bagi Kuroda dan Sylvana, para malaikat gelap tidak bisa menyentuh mereka karena karma pamungkas masih melindungi mereka. Namun, para malaikat gelap tidak bisa diremehkan karena mereka dengan mudah menyusul Kuroda. Pada saat yang sama, di puncak gunung tertinggi di api penyucian, Sisyphus berada di tengah-tengah cobaan abadinya. Dia terlihat mendorong sebuah batu besar ke puncak, dan tepat saat dia akan mencapai puncak, dia terpeleset, menyebabkan batu itu jatuh. Para malaikat gelap akan menangkap Kuroda ketika batu besar itu muncul tepat pada waktunya untuk menghancurkan mereka dan menjatuhkan mereka, memberi Kuroda lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Kuroda lega saat melihat ini, dan dia dengan tenang melanjutkan perjalanan ke gerbang surga. Namun dia sampai di sana dan melihat ada malaikat gelap yang menunggunya. Kuroda terkejut karena tidak menyangka mereka akan menyusul begitu cepat. Para malaikat gelap akan menjatuhkan Kuroda ketika mereka tiba-tiba terkena semburan cahaya yang mencerai-beraikan mereka. Kuroda berbalik dan melihat bahwa penyelamatnya tidak lain adalah malaikat Gabriel. Gabriel memberitahu Korota bahwa dia akan menangani para malaikat gelap, dan dia mendesak Korota untuk meninggalkan Sylvana di gerbang surga. Korota tersenyum saat mendekati gerbang surga, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia percaya ada tempat lain yang lebih cocok untuk Sylvana karena dia sudah menderita saat masih hidup. Kuroda kemudian melewati gerbang surga biasa, dan dia langsung menuju Nirwana. Gabriel panik saat melihat ini, dan dia mendesak Kuroda untuk berhenti karena Nirwana adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa paling murni di alam semesta. Gabriel takut Kuroda akan menabrak gerbang Nirwana. Namun, Kuroda terus memantau jam keberuntungan, dan dia menyadari bahwa dia hanya memiliki 5 detik tersisa. Meskipun sangat berisiko, Kuroda terus bergerak.
Menyadari bahwa dia tidak akan berhasil, dia melemparkan Sylvana ke arah gerbang sambil memberitahunya bahwa dia telah mencapai akhir dari mimpi buruknya. Gabriel panik ketika melihat ini karena dia percaya bahwa Sylvana akan hancur berkeping-keping karena tidak ada kemungkinan gerbang itu terbuka. Tepat saat Sylvana akan menabrak gerbang, gerbang itu mulai terbuka dari dalam, mengejutkan Gabriel. Seorang pria raksasa membuka gerbang dari dalam karena dia mendengar keributan di luar. Dalam sepersekian detik itu, Sylvana bisa masuk ke nirwana. Sylvana tidak bisa mempercayai matanya, dan dia berbalik untuk berterima kasih kepada Kuroda atas segalanya sejauh ini. Gabriel, di sisi lain, tercengang karena dia tidak percaya bahwa dia akan berhasil sampai di sana. Pria emas raksasa dari nirwana kemudian bertanya kepada Gabriel mengapa ada penyihir hitam di lingkungan itu, tetapi Gabriel dengan cepat memberitahunya bahwa dia akan menanganinya karena itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Beberapa saat kemudian, Korota membuka matanya dan dia akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia menyentuh pipi Sylvana dengan harapan bahwa kali ini dia akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Sementara itu, di nirwana, Sylvana sudah punya teman-teman yang selalu siap bermain dengannya. Mereka memanggil Sylvana dari tempatnya bermain pasir dan saat dia berdiri, terlihat bahwa dia sedang menggambar Korota dan Grant di pasir. Kembali ke bumi, ibu Korota tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Ketika ditanya apakah dia akan mengunjungi makam putranya seperti biasa, dia menjawab tidak perlu, karena dia percaya putranya bisa mendengarnya dari langit. Sementara itu, Kuroda terpaku mengawasi ibunya berkat kekuatan Tyrion. Tyrion terkejut karena satu-satunya hal yang dilakukan Kuroda sepanjang hari adalah menatap layar, mengawasi seorang wanita aneh. Bagi Grant, dia percaya Kuroda sedang merencanakan sesuatu yang jahat, itulah sebabnya dia terpaku di depan layar. Tiba-tiba, Grant sadar bahwa ini adalah wanita yang sama yang dia lihat di kedai dan dia sebut ibu. Kuroda lalu mencoba berbicara sendiri dengan ibunya, memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, karena sekarang tinggal di kastil yang luar biasa dan bahkan punya pasukan sendiri. Saat Grant mendengar ini, dia mengira Kuroda sedang bertukar informasi intelijen militer. Berkat apa yang dikatakan Kuroda, Grant menyimpulkan bahwa sang ibu adalah orang yang mengajari Kuroda semua yang dia tahu. Tanpa membuang waktu, Grant menyimpulkan bahwa Korota dan ibunya sedang menyusun rencana untuk menaklukkan alam semesta. Grant kemudian berlari ke layar untuk menyatakan sumpahnya, meyakinkan ibu Korota bahwa dia akan selalu melayaninya. Di sisi lain, Tyrion punya sedikit gambaran tentang apa yang terjadi, tapi dia memutuskan untuk tidak merusak delusi Grant. Kemudian, Korota memikirkan betapa sulitnya situasi ini karena dia telah berada di planet sialan ini selama beberapa bulan, dan dia tidak punya cara untuk kembali ke rumah meskipun sekarang dia bisa melihat ibunya dari jauh. Kemudian, Kuroda memasuki ruang proyeksi dan menemukan Grant sedang mengawasi ibunya untuknya. Grant terlihat sangat bersemangat melakukan ini, dan Kuroda berterima kasih atas ketulusannya. Jauh di lubuk hatinya, Kuroda percaya ada solusi untuk masalahnya karena sang penyihir hitam pernah menjadi bagian dari Ordo Suci. Karena itu, dia yakin akan ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi pengguna sihir putih. Kuroda lalu meyakinkan ibunya bahwa dia akan berhasil agar mereka bisa bersama lagi. Setelah Kuroda selesai mengawasi ibunya, dia menyuruh Tyrion menghentikan siaran agar mereka bisa melanjutkan ke hal berikutnya. Trio itu mulai menggeledah laboratorium penyihir hitam, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Namun, sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai rencana sampai Tyrion menemukan sebuah buku harian yang ditulis dalam bahasa aneh. Dia bertanya pada Kuroda apakah dia yang menulisnya. Kuroda mencari di ingatannya tapi tidak menemukan jawaban, dan dia dengan cepat berbohong bahwa itu pasti tulisan salah satu pemujanya karena dia punya banyak. Tyrion lalu menyebutkan bahwa teks di buku itu ditulis dalam bahasa iblis kuno, membuatnya sulit untuk diuraikan olehnya, atau Kuroda. Tyrion yakin bahwa mereka sedang melihat hasil karya seorang penyihir kuno. Karena itu, Tyrion yakin orang tersebut mungkin punya cara untuk memurnikan Kuroda dari sihir hitam. Saat itu, Kuroda melihat sebuah tanda tangan di buku itu, dan tampaknya itu milik seseorang bernama Talkum. Korota lalu melihat ingatan penyihir hitam dan menyadari bahwa dia pernah bertemu Talkum sebelumnya. Korota menyebutkan bahwa Talkum adalah goblin, dan dia segera memanggil Grant untuk bertanya apakah dia mengenal seseorang bernama Talkum. Grant dengan halus menjawab bahwa Talkum adalah salah satu goblin terkuat karena dia adalah seorang penyihir. Rupanya, dia adalah kepala suku Droghul. Korota senang mendengar Grant mengenalnya dengan baik, dan dia bertanya apakah Grant bisa mengantarnya ke Talkum. Grant terkejut mendengarnya, dan dia memberitahu Korota bahwa klannya tidak terlalu akur dengan suku Droghul. Kuroda dengan cepat meyakinkan Grant bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya selama dia bersama mereka. Tidak lama setelah itu, trio itu tiba di suku Droghul, dan mereka disambut dengan hangat. Berkat ingatan penyihir hitam, Kuroda menyadari bahwa dia sudah sering ke lokasi itu. Duduk di singgasananya adalah Talkum, dan dia terlihat sangat berbahaya seperti yang dilaporkan.
Dia segera turun dari kursinya untuk menyambut Kuroda dan para pengikutnya. Dia terkejut Kuroda membawa seorang penyihir putih, tapi dia sangat jijik saat melihat Grant, seorang setengah goblin bersama Kuroda. Baginya setengah goblin hanya bagus untuk pekerjaan rumah dan tidak lebih. Talchum lalu bertanya pada Kuroda kenapa dia datang ke wilayahnya. Kuroda lalu menjawab bahwa dia datang karena membutuhkan pengetahuannya. Kuroda berterus terang, mengungkapkan rencananya untuk membersihkan dirinya dari sihir hitam. Talchum terkejut mendengarnya, dan dia bertanya pada Korota kenapa dia akan melakukan hal seperti itu. Korota hanya menjawab bahwa ceritanya panjang, tapi sangat penting baginya untuk mendapatkan kemampuan menggunakan sihir putih. Talchum lalu meyakinkan Korota bahwa dia bisa membuat ramuan pemurnian untuknya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan ramuan itu. Rupanya, bahan yang sangat langka dibutuhkan, dan bahan ini adalah tubuh seorang penyihir putih. Talchum menyarankan agar mereka memulai prosesnya karena Korota sudah punya penyihir putih bersamanya. Tyrion hampir pingsan mendengarnya, tapi Kuroda maju, memberitahu Talchum bahwa Tyrion tidak bisa diganggu-gugat karena dia adalah penyihirnya. Selain itu, dia telah diasingkan dari Ordo Suci. Meskipun begitu, Kuroda meyakinkan Talchum bahwa dia akan membawakannya apa yang dia butuhkan dalam waktu dekat. Setelah mereka berdua setuju, Kuroda bersiap untuk pergi, dan dia menyuruh Grun untuk mengatur dewan militer karena mereka akan pergi berburu. Kuroda tahu satu-satunya cara untuk mempercepat proses pemurnian adalah dengan membunuh seorang penyihir putih, tapi dia ingin melakukannya dengan cara yang akan berguna bagi orang-orang sehingga bisa dihitung sebagai perbuatan baik. Tak lama kemudian, Korota mengumpulkan anggota-anggota tertingginya untuk pertemuan Dewan Militer. Yang hadir adalah Lindell, Menteri Keuangan. Ada Menteri Penyiksaan, Snake, Penyihir Hitam, Draven, Tyrion, Kapten Unit Anti Ordo Suci, dan Penasihat Khusus, Grant. Namun, masih ada satu kursi kosong. Dan Lindell mengungkapkan bahwa orang terakhir adalah Jenderal Seth yang saat ini berada di garis depan Pegunungan Atlas. Rupanya, dia saat ini memimpin pasukan menuju kemenangan melawan klan Orc Abu-Abu yang ganas. Untuk menunjukkan aksinya, Tyrion menyiarkan lokasi Seth agar mereka bisa melihatnya. Seth terlihat sangat keren saat dia mengalahkan para Orc seolah-olah mereka bukan apa-apa. Dia adalah prajurit yang sangat kejam yang tidak menahan diri terhadap musuh. Bahkan melihatnya beraksi saja membuat Korota dan Grun merinding. Korota dengan cepat menyarankan agar mereka memulai rapat tanpa Seth. Korota lalu mengungkapkan bahwa dia mengumpulkan mereka untuk alasan penting. Saat dia berbicara kepada Dewan, Tyrion membiarkan siaran perang tetap menyala dan mereka bisa melihat Seth menghajar musuh sambil mengumpat mereka. Kuroda kemudian mengungkapkan bahwa tindakan mereka akan memberikan pukulan telak pada Ordo Suci dan ini karena mereka akan mengejar seorang penyihir putih. Sadar bahwa siaran itu mengganggu, Kuroda mendesak Tyrion untuk mematikannya. Snake lalu bertanya pada Korota apakah dia punya target khusus. Jauh di lubuk hatinya, Korota segera beralih ke mode menggertak. Korota dengan percaya diri menjawab bahwa dia sudah punya seseorang, dan rencana mereka adalah mengakhiri kekuasaan penyihir putih paling jahat dalam sejarah. Rupanya, penyihir putih ini telah melakukan begitu banyak kekejaman, sehingga para prajurit pun gemetar saat namanya disebut. Ternyata semua orang di meja itu sangat membenci orang yang dibicarakan Kuroda, dan mereka semua bersiap-siap untuk berangkat. Kuroda lalu membiarkan mereka menyebutkan nama targetnya, dan dengan serempak mereka semua menyebutkan nama yang sama, Kunul yang tanpa ampun. Kuroda lalu mengonfirmasinya, memberitahu Dewan bahwa sudah waktunya Kunul mendapatkan apa yang pantas dia terima. Grun lalu bertanya pada Kuroda apa yang harus mereka lakukan terhadap milisi berdarah itu. Kuroda bingung dengan pertanyaan itu, dan Grant menyebutkan bahwa milisi berdarah adalah pengawal kerajaan Knoll. Pada dasarnya, mereka adalah kelompok tentara bayaran yang paling ditakuti di Tanah Barat. Bahkan dengan itu, Kuroda tampaknya tidak khawatir. Dia lalu memerintahkan Grant untuk menyiapkan pasukan karena mereka akan berperang. Ternyata Kuroda telah berlatih selama beberapa minggu terakhir untuk memastikan dia sedikit siap. Untungnya bagi Korota, Groth berhasil mengumpulkan semua iblis yang tidak ikut ekspedisi bersama Seth. Korota segera keluar dari kastil, dan Groth menyambutnya, memberitahunya bahwa semuanya sudah siap. Korota berdiri di balkonnya untuk melihat keseluruhan pasukan yang telah dikumpulkan Groth. Anehnya, Grant telah membuat lambang ibu untuk meningkatkan moral para prajurit. Faktanya, dia tidak berhenti di situ saja. Dia menyuruh para prajurit mengukir lambang ini di kulit mereka, dan pasukan menjadi sangat bersemangat. Berkat ini, Korota sangat terkesan dengan semua yang telah dilakukan Grant sejauh ini. Tak lama kemudian, Kuroda dan pasukannya bergerak ke Tanah Barat, yang merupakan wilayah Kanul. Di sisi lain, Kanul tampaknya menyadari rencana Kuroda, dan yang lebih mengejutkan, Kanul mengetahui identitas asli Kuroda. Kemudian di perkemahan iblis, Kuroda melihat jendela status, dan dia senang karena dia siap untuk pertempuran.
Sebelum datang untuk menantang Kuroda, dia telah memastikan bahwa dia meningkatkan keberuntungannya. Beberapa minggu sebelumnya, dia menyelinap ke dungeon penderitaan, yang merupakan tempat bermain Snake. Ada ribuan tahanan di sana, dan Kuroda membebaskan mereka semua. Tindakan ini kemudian memberinya banyak poin keberuntungan, tapi Snake marah besar saat melihat para tahanan kesayangannya melarikan diri tanpa tahu siapa yang bertanggung jawab. Karena perbuatan baik ini, Korota mengumpulkan 100.000 poin keberuntungan, dan dia yakin bahwa dia punya kemampuan untuk mengalahkan Kanul. Tidak lama setelah ini, Tyrion mulai mengeluh bosan, menyarankan agar mereka menyelesaikan pengepungan itu. Tyrion khawatir Groot tidak akan berhasil, tetapi Kuroda meyakinkannya bahwa Groot akan menyelesaikannya. Saat itu, Groot muncul dari bawah tanah memegang 2 buah alat bor. Ternyata Groot telah berhasil menggali terowongan yang langsung menuju ke kastil Kanul, dan dengan ini mereka akan bisa melewati jaringan pertahanan Kanul. Grant bangga pada dirinya sendiri, dan dia menyebutkan bahwa mengebor adalah keahlian Goblin, yang membuatnya mudah baginya. Mereka masih merayakan ini ketika Snake maju untuk memberitahu Kuroda bahwa mereka punya masalah. Rupanya, milisi berdarah itu sudah menyerang pangkalan depan. Pada dasarnya, Kunul adalah yang pertama mengambil langkah. Ini segera memberitahu Kuroda bahwa mereka harus segera menjalankan rencana mereka secepat mungkin. Kuroda memerintahkan Grant dan Tyrion untuk mengikutinya agar mereka bisa menyusup menggunakan terowongan itu. Kuroda memberitahu Snake bahwa dia memegang komando pasukan sampai dia kembali. Dia mendesaknya untuk memukul mundur milisi bernoda darah, dan Snake dengan senang hati menerima tanggung jawab itu. Pada dasarnya, Snake sangat ingin menyebabkan kehancuran sejak dia kehilangan semua tawanannya, dan ini menjadi kesempatan terbaik. Begitu mereka berada di dalam terowongan, Grant memimpin jalan dengan lampu senter yang terpasang di helmnya. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di distrik perumahan Kanul dan mereka berlumuran lumpur. Karena kamar Kanul berada di puncak menara, Kuroda dan para penasihatnya segera berlari ke sana, berharap bisa menyelesaikan semuanya sebelum Kanul sadar apa yang menimpanya. Setibanya di pintu Kunal, mereka mendobrak masuk ke kamar dan berharap dia akan mulai gemetar. Namun Kunal tetap tenang, dan dia bahkan memegang minuman di tangannya. Kuroda dengan percaya diri mengatakan pada pria itu bahwa masa terornya telah berakhir, tetapi Kunal dengan tenang menjawab bahwa dia sudah menduga hal seperti ini, itulah sebabnya dia sudah bersiap sebelumnya. Tiba-tiba Kuroda dan para penasihatnya terperangkap dalam sangkar. Namun Kuroda tidak berpikir ini masalah besar, karena dia yakin sangkar sekecil itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kuroda lalu mencoba menggunakan sihirnya, tetapi yang mengejutkan, mana menolak keluar dari tangannya. Saat inilah Tyrion sadar bahwa mereka saat ini berada di dalam penjara penyegel kekuatan. Pada dasarnya, siapapun yang terperangkap di dalamnya akan kehilangan sihirnya sepenuhnya. Kanul tertawa terbahak-bahak karena Kuroda benar dalam segala hal. Tyrion kemudian menyebutkan bahwa sangkar itu adalah relik tertinggi yang dimiliki oleh para penyihir putih. Kanul mengonfirmasi hal ini, mengatakan bahwa dia mencurinya saat dikeluarkan dari Ordo Suci. Tyrion lalu memberitahu Kuroda bahwa mereka celaka karena mereka berada di bawah belas kasihan Kanul. Karena situasinya seperti ini, Kuroda kemudian menyuruh Kanul untuk membunuhnya, dan Kanul menerima permintaan itu. Kanul tidak membuang waktu menyiapkan mantra serangan dan dia melemparkannya tepat ke arah mereka. Kuroda kemudian mengaktifkan karma pamungkas, memberinya keberuntungan tak terbatas. Tepat saat serangan itu akan mengenainya, sebuah lampu gantung jatuh menghalangi serangan itu. Kanul terkejut ketika melihat ini, dan Kuroda mengejeknya karena mengacaukan segalanya. Kanul kesal karena segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya, dan dia memutuskan untuk melakukan hal yang ekstrem. Kanul kemudian mengaktifkan sihir multidimensi untuk menunjukkan ibu Kuroda sambil mengungkapkan fakta bahwa dia mengetahui identitas aslinya. Kanul mengungkapkan bahwa dia telah mengamati Kuroda sejak lama. Rupanya, dia memiliki seekor kelelawar yang mengawasi semua gerak-gerik Kuroda. Kanul berkata dia melihat Korota menatap ibunya setiap hari, dan saat inilah dia akhirnya sadar bahwa Korota bukan dari planet ini. Kanul tertawa jahat, mengungkapkan rencananya untuk menargetkan ibu Korota. Grant terkejut melihat Kanul benar-benar mengetahui rahasia Korota. Namun Tyrion mendesak Kuroda untuk tidak panik karena hanya penyihir putih yang memiliki sihir multidimensi yang cukup kuat untuk melintasi dunia. Dia yakin bahwa Kanul tidak mungkin bisa menjangkau ibu Kuroda. Saat inilah Kanul akhirnya mengungkapkan bahwa penjara penyegel itu bukanlah satu-satunya hal yang dia curi dari penyihir putih. Kanul merogoh sakunya, mengungkapkan apa lagi yang dia curi. Karena Tyrion memahami hal-hal semacam ini, dia yakin Tyrion tahu apa artinya. Tyrion panik ketika melihat apa yang dipegang Kanul di tangannya. Rupanya, itu disebut wadah perlintasan, dan itu berisi darah penyihir putih. Siapapun yang meminum darah itu dapat melintasi dunia untuk sementara, dan wadah-wadah itu seharusnya sudah dihancurkan. Kanul tertawa jahat saat dia mengungkapkan bahwa salah satu wadah itu masih utuh. Dia kemudian meminum sebagian darah itu.
yang langsung memberinya akses ke portal. Tepat saat dia akan menyeberang ke sisi lain, dia menyuruh Kuroda untuk mengucapkan selamat tinggal karena setelah dia selesai membunuh ibunya, dia akan kembali untuk membunuhnya. Rasa takut mencengkeram Kuroda dan dia berteriak pada Kanul, memohon padanya untuk tidak menyentuh ibunya. Namun, Kanul mengabaikannya dan berjalan lurus ke arah ibunya. Pada saat yang sama, Kuroda bertanya-tanya mengapa Karma Pamungkas tidak melakukan apapun tentang apa yang sedang terjadi. Lebih buruknya lagi, hanya tersisa 28 detik di jam. Putus asa, Kuroda mencengkeram Tyrion, menyuruhnya membantu menyelamatkan ibunya. Meskipun dia bersedia membantu, Tyrion mengingatkannya bahwa dirinya yang sekarang tidak dapat menangani sihir multidimensi yang cukup kuat untuk melintasi dunia. Namun, Kuroda terus berteriak padanya, mendesaknya untuk membantunya. Kuroda begitu hancur sehingga dia jatuh berlutut, mendesak Tyrion untuk membantunya. Tiba-tiba, Tyrion merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Dalam sekejap, dia menemukan dirinya berada di bumi. Dia melihat sekeliling dan melihat Kuroda ketika dia masih muda. Seperti yang diduga, Kuroda adalah anak yang manis, yang bekerja keras untuk membelikan ayahnya sebatang coklat. Rupanya, ayahnya dalam keadaan sulit, tetapi Kuroda bersedia membantu. Setelah membeli coklat batangan itu, dia meletakkannya di keranjang sepeda ayahnya. Ini awalnya dianggap sebagai perbuatan baik baginya, tetapi karena karma negatifnya, semuanya malah menjadi lebih buruk. Ayahnya dengan senang hati mengambil coklat batangan itu dan dia berangkat kerja, tetapi dia akhirnya tewas tertabrak tepat di depan Korota saat dia masih melambai pada ayahnya. Bahkan Tyrion pun trauma saat melihat apa yang terjadi pada Korota saat masih kecil. Tidak lama setelah ini, ayah Korota dimakamkan, tetapi dia lari dari prosesi, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada ayahnya. Dia kemudian bertemu dengan Tyrion yang mulai dia mohon untuk membantu menyelamatkan ibunya karena dia tidak ingin ibunya mati karena dia. Tyrion tersenyum pada Korota muda, meyakinkannya bahwa dia akan membantunya. Pada saat Tyrion kembali ke dirinya yang normal, dia mulai merasakan gelombang kekuatan di dalam dirinya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia yakin akan satu hal, yaitu fakta bahwa dia sekarang bisa melakukan apa yang diminta Kuroda. Mata Tyrion mulai bersinar, mengejutkan Kuroda, dan Tyrion akhirnya mengaktifkan sihir multidimensi tertinggi. Begitu dia membuka portal, dia mendesak Kuroda untuk segera melewatinya karena dia tidak bisa menahannya lama. Kuroda mencoba menggunakan portal itu, tetapi sayangnya dia ditolak karena konstitusi sihir hitamnya. Tanpa ragu-ragu, Grunt menawarkan bantuan, dan dia melompat melewati portal. Kanul hendak mendekati ibu Kuroda ketika Grunt muncul entah dari mana dan menendang wajahnya, membuatnya terbang menabrak mobil. Grunt segera melompat ke depan ibu Kuroda, menyatakan tekadnya untuk melindungi wanita itu. Manusia di sekitarnya berlarian saat mereka melihat goblin muncul dari udara tipis. Di sisi lain, ibu Kuroda tetap tidak bergerak, dan Grunt mendesak wanita itu untuk tenang, memberitahunya bahwa dia adalah penasihat penyihir hitam yang dikirim untuk melindunginya. Grunt juga memberitahu Kanul bahwa setiap upaya untuk menyentuh ibu Kuroda akan membuat mereka berhadapan. Kanul akhirnya bangkit kembali, dan dia menertawakan Grunt, mengatakan kepadanya bahwa yang dia butuhkan hanyalah sedikit darah. Kembali ke dalam sangkar, penghitung waktu keberuntungan habis, membuat Korota benar-benar tidak berdaya. Karena dia tidak berguna, dia memanggil Tyrion untuk melintasi dimensi untuk membantu Grunt. Tetapi pada saat dia berbalik, dia menyadari bahwa Tyrion sudah pingsan karena kelelahan. Dengan ini, Kuroda menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Grunt. Sekarang di bumi, Kanul kesal karena Grunt membuatnya stres. Dia mengangkat tangannya, siap untuk mencabik-cabiknya dengan sihir, tetapi dia terkejut ketika tidak terjadi apa-apa. Grunt mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada sihir di bumi, yang berarti mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Grunt kemudian mengambil langkah pertama, dan dia menerjang Kanul dengan 2 pedang di tangannya. Dia mencoba menusuk Kanul, tetapi Kanul dengan mudah menangkis serangannya dengan pedangnya sendiri. Kanul kemudian menebas dada Grunt sebelum melemparkannya jauh. Grunt menabrak dinding dengan keras, meninggalkan kepulan debu. Kanul kemudian berjalan ke arah ibu Kuroda dengan niat membunuhnya karena Kuroda menyerbu tanahnya. Kanul mengangkat pedangnya untuk menebas ibu Kuroda, tetapi wanita itu melindungi dirinya dengan menangkis serangan itu dengan pintu mobil. Kanul terkesan bahwa wanita itu bersikap kuat, tetapi pada saat yang sama, dia kecewa karena ibu Kuroda ternyata cukup lemah. Kanul sedang tertawa ketika wanita itu membutakannya dengan semprotan merica, menyebabkan Kanul berteriak keras. Sementara Kanul masih berteriak dan menangis karena matanya, ibu Kuroda berteriak pada Grunt, menyuruhnya untuk bangun. Suara ini mengirimkan gema ke seluruh kepala Grunt, dan alam bawah sadarnya mengingatkannya bahwa dia harus tetap kuat untuk tuannya, karena Kuroda mengandalkannya.
Grant akhirnya hidup kembali dan wanita itu melempar tongkat teleskopik ke Grant, menyuruhnya untuk menggunakannya. Grant menangkap tongkat itu dan melompat ke arah Kanul dengan kekuatan penuh. Kanul mencoba menangkis, tetapi kekuatan tongkat itu membuatnya kesakitan. Lebih parahnya lagi, Grant juga cukup cepat. Saat itu, Ibu Kuroda melemparkan semprotan merica ke Grant, menyuruhnya untuk menggunakannya juga. Karena dia tidak tahu apa itu, Grant memukul kaleng itu, yang akhirnya menghancurkannya. Ibu Kuroda terkejut karena bukan itu yang dia maksud, tetapi semuanya sudah terjadi. Semprotan merica menyebar kemana-mana, mengenai Grant dan Kanul, membuat mereka kesakitan. Namun Kanul yang pertama pulih, dan dia dengan marah menendang Grant hingga jatuh. Kanul kemudian membuat portal lain, siap untuk pergi dengan tujuan kembali lagi nanti saat dia lebih siap. Dia mengeluarkan tabung itu dan meminum sebagian darah yang tersimpan agar dia bisa menyeberang. Meskipun dia babak belur, Grant belum mau menyerah. Tiba-tiba, Grant berbalik dan melihat Ibu Kuroda mengemudi ke arahnya dengan kecepatan penuh. Dia menghindari menabraknya, dan dia meraihnya, membantunya berpegangan pada mobil. Sebelum Kanul menyadari apa yang terjadi, dia melihat sebuah mobil melaju ke arahnya dengan kecepatan penuh dengan Grant berdiri di atap mobil. Dalam sekejap, mobil itu menabrak Kanul, membuatnya terlempar jauh saat dia batuk darah. Grant kemudian melompat ke arahnya, merebut tabung itu karena itulah satu-satunya cara bagi Kuroda untuk kembali ke bumi. Grant meminum semua isi di dalam tabung itu sebelum melompat ke arah Kanul untuk menikamnya sampai mati. Grant berhasil mendorongnya melewati portal sambil menghancurkan organ dalamnya dengan pedang pendeknya. Grant terlihat sangat keren saat dia menyatakan bahwa tuannya tidak bisa disentuh oleh sampah seperti Kanul. Ibu Kuroda akhirnya keluar dari mobil, dan dia menyadari bahwa semua yang telah terjadi sejauh ini bukanlah mimpi. Dia melihat seorang anak laki-laki ketakutan di kejauhan, merekam seluruh kejadian dengan ponselnya, dan Ibu Kuroda menghampirinya. Ibu Kuroda meminta untuk melihat ponselnya, dan ketika dia menyadari bahwa dia mengambil foto kejadian itu, dia mendesaknya untuk mengirimkan foto itu kepadanya karena dia mungkin akan membingkainya karena terlihat keren. Kembali ke planet fantasi, Snake memberitahu Korota bahwa milisi yang berlumuran darah telah menyerah karena tuan mereka sudah mati. Untungnya, unit tersebut telah bersumpah setia kepada Korota. Korota terkesan dengan kegigihan Snake dan dia memujinya. Dia kemudian memberinya satu tugas terakhir. Dia memberitahu Snake untuk membawa Tyrion kembali ke kastil agar dia bisa pulih karena dia telah menghabiskan semua sihirnya. Saat itu, Kuroda berbicara kepada pasukannya, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat meraih kemenangan berkat satu individu tertentu, dan orang ini tidak lain adalah penasihat khususnya, Grunt. Seluruh legiun berteriak ketika mereka mendengar ini sambil bersorak untuk Grunt. Kuroda kemudian berlutut di depan Grant, berterima kasih atas bantuannya, sambil juga memanggilnya teman. Setelah ini, Kuroda memberitahu Grunt bahwa sudah waktunya mereka pergi ke Istana Talchum untuk mengantarkan tubuh Kanul. Namun, Grant terlalu terkejut untuk bergerak selama beberapa menit karena dia tidak percaya Kuroda benar-benar memanggilnya teman. Grant akhirnya menyatakan bahwa ini adalah hari terbaiknya. Tidak lama setelah ini, mereka tiba di tempat Talchum, dan mereka diberi sambutan meriah seperti sebelumnya. Kuroda menjatuhkan tubuh Kanul di lantai, memberitahu Talchum bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk ramuan itu. Talchum terkesan ketika dia menyadari bahwa Kuroda benar-benar mengejar lawan terberat dan berhasil mengalahkannya. Talchum memuji Kuroda, mengatakan reputasinya memang pantas. Kuroda kemudian bertanya pada Talchum apakah dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan untuk ramuan itu, dan Talchum mengonfirmasinya. Namun, dia meminta Kuroda untuk memberinya beberapa jam untuk menyelesaikan ramuan itu, yang akan membersihkan sihir hitam dari dalam dirinya. Korota terkejut karena Talchum tidak meminta imbalan apapun, dan Talchum menjawab bahwa bisa menyelamatkan seorang teman adalah hadiah yang cukup baginya. Talchum kemudian memerintahkan pasukan goblin spesialnya untuk membawa tubuh Kanul ke laboratoriumnya agar persiapan bisa dimulai. Kemudian, Kuroda dan Grunt terlihat berjalan melewati istana Talchum. Kuroda sangat antusias menunggu pemurnian selesai agar dia akhirnya bisa mengakses sihir multidimensi. Kuroda kemudian menyebutkan para goblin dari tadi, membicarakan betapa tangguhnya penampilan mereka. Grunt mengonfirmasi hal ini, mengatakan mereka disebut 4 bencana karena mereka adalah prajurit terkuat dari suku Droghul. Rupanya, nama mereka berasal dari suara tulang yang diremukkan oleh rahang mereka. Grunt mengungkapkan bahwa suku Droghul telah menaklukkan sebagian besar klan saingan di bawah kendali mereka, membuat mereka yang terkuat di antara para goblin. Namun, Grunt menyombongkan klannya sendiri, mengatakan bahwa mereka berbeda, itulah sebabnya mereka merupakan pengecualian.